Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pareja Ajis, kelas 11 TBSMA Plus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengapian motor pada motor Suzuki Satria injeksi. Nah, jadi agar lebih gampang melihatnya, kita bongkar dulu koper bodi bagian depan. Setelah sudah dibongkar semua dari bodi belakang sampai koper bodi depan, itu sudah terlihat jelas rangkaian-rangkaian semuanya. Nah, jadi untuk yang di awal ini, yang seperti yang kita lihat ini, di dalam blok mesin bagian kiri ini, di dalamnya ada spool, ada pulser, ada juga flywheel magnetnya di dalam sini. Lalu di sini ada kiproknya, kiprok. Lalu di sini ada ECU-nya, ya. ECU itu Electronic Control Unit. Jadi bagaimana caranya ya? Awalnya dari pengapian itu. Nah, jadi ketika mesin di starter dari dinamo ini, itu akan memutar si flywheel magnetnya. Akan memutar flywheel magnetnya, otomatis ini akan merespon dan mengeluarkan pengapian. Nah, untuk jalur kabelnya sendiri itu dari sini, keluarnya dari sini. Jadi untuk ininya sendiri di sini ada 3 kabel. Jadi mohon maaf karena saya belum terlalu paham. Yang saya paham itu di sini ada kabel warna kuning. Di sebelah kabel warna hijau ini nah, ada kabel warna kuning. Jadi kabel warna kuning itu untuk ke lampu ya. Jadi kalau untuk yang warna hijau sama yang hitam ini, saya kurang tahu. Kalau yang ke kiprok ini yang mana, saya kurang tahu. Jadi langsung ke kiproknya aja. Di kiproknya ini fungsinya untuk menstabilkan arus ya. Yang arus yang tidak stabil dari si spool ini ke kiprok itu distabilkan oleh kiprok. Jadi fungsinya kiprok itu untuk menstabilkan arus. Nah, jadi di dalamnya ini ada kabel yang warnanya merah. Nah, itu ada kabel yang warna merah. Karena tadi udah distabilkan ya oleh si kiprok ini, distabilkan, itu hasilnya
itu outputnya itu keluar dari kabel yang warna merah ini. Nah, di dalamnya itu ada kabel yang warna merah, kurang jelas karena sudah dilakban. Nah, ada kabel warna merah itu arus yang sudah stabil. Nah, jadi yang saya pelajarin itu dari kiprok ini yang udah distabilkan ini lanjut ke kunci kontak. Nah, ke kabel kunci kontak ya. Jadi dari kunci kontak itu kabel yang warna merah itu keluar ke dari kunci kontak masuk ke ECU atau Electronic Control Unit. Jadi ke kabel warna orange. Nah, kabel yang ini. Nah, ke kabel yang warna orange ini sebagai input untuk ke si ECU-nya ini, input arus listrik dari. Nah, jadi di dalamnya ini, di ECU ini ada kabel-kabelnya yang banyak banget ya, yang kurang tahu apa-apanya aja. Tapi yang saya pelajarin di sini ada yang biru strip kuning itu kabel pulser, sama yang hijau strip putih. Nih, yang hijau strip putih ini ada tuh, yang hijau strip putih itu sama dari pulser. Nah, apa sih fungsinya? Jadi si kabel pulser ini fungsinya ya seperti untuk memerintah lah untuk si ECU ini kapan waktunya untuk memercikan api. Nah, jadi setelah dari CDI tadi ada kabel yang masuk ke coil. Kabelnya itu ada di bagian dalam sana, jadi rada susah mau membukanya. Dari sini kelihatan nggak? Nah, itu ada kabel. Itu ada yang masuk ke coil. Nah, jadi untuk fungsi coil itu sendiri, fungsinya itu untuk melipat gandakan arus ya, karena pengapian itu butuh arus yang besar. Jadi arus dari pulser menuju ke ECU lalu ke ini tadi itu dilipat gandakan, jadi lebih besar arusnya. Itu dari coil itu dikirim lagi ke busi. Nah, dikirim ke busi untuk memercikan api, bunga api. Jadi arus yang kecil dari kunci kontak dari spool ini diperbesar oleh coil dan masuk ke busi. Nah, jadi hanya seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah juga saya minta maaf karena ilmu yang saya dapatkan belum begitu banyak. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.